Al-Ikhwan pada mulanya adalah kelompok tadarus dan bina akhlak. Seiring perkembangan ditemukannya metode Iqra, maka Al-Ikhwan menerapkan metode Iqra dalam pola pengajarannya. Pada saat itu hanya 3 lembaga yang menerapkan metode Iqra. Al-Ikhwan termasuk salah satunya. Al-Ikhwan itu berdiri atas pemikiran dan kekhawatiran bahwa anak-anak di kampung Genteng khususnya terjadi semacam kebosanan atas metode-metode yang sedang berjalan. Waktu itu kita mengakomodir teori tersebut dengan semacam diskusi bertiga, yaitu saya sendiri, almarhum Ustaz Pecin, kemudian Bapak Haji Sabi. Kami berdiskusi ingin membantu masyarakat di sini, membantu pendidikan yang sudah ada untuk menerapkan teori Iqra. Maka langkah awal adalah kami membentuk semacam lembaga yaitu kelompok tadarus dan bina akhlak. Waktu itu kita mencoba merekrut orang-orang, di antaranya justru para perintis pertama, pionir pertama yang ikut bergabung dalam gerakan ini adalah diantaranya almarhum juga, diantaranya almarhum Ede Burhan, almarhumah Oo. Beliau berdua dan sekarang Ustaz Ocin, jadi orang-orang yang merintis ke arah berdirinya Al-Ikhwan. Sebenarnya awal kita Al-Ikhwan masa awal, jadi kelompok belajar anak-anak dilaksanakan di rumah berbarengan yang dia merintis keluarga. Lama-lama berkembang dilaksanakan kelompok pengajian di masjid atas inisiatif Bocin. Nah, berkembang ada sesepuh almarhum Bapak Suha, almarhumah Ibu Ena melaksanakan wakaf tempat ke bangunan sebab jadi bekilami pembangunan lembaga pendidikan teh diperlukan nyalurilah ya wakaf di almarhum Mbah Suha, Ibu Ena, sehingga berdirilah bangunan Al-Ikhwan. Nyarinya berjalanlah dengan bangunan pertama Al-Ikhwan. Sebagai sebuah gerakan pendidikan, Al-Ikhwan tak luput dari halangan dan rintangan, baik dari cara pandang masyarakat maupun dari sisi pendanaan operasional. Secara umum, Al-Ikhwan sukses mencetak para lulusannya menjadi individu-individu yang memiliki jiwa pengabdian yang tinggi terhadap kemajuan kampung halamannya. Hal ini terbukti bahwa yang hari ini aktif melanjutkan perjuangan Al-Ikhwan dari mulai kepala sekolah dan para staf pengajarnya adalah para alumni Al-Ikhwan. Mereka dengan sabar mengabdi bertahun-tahun melanjutkan perjuangan Al-Ikhwan sebagai amanat dari para pendiri terdahulu. Hal yang pertama menjadi lulusan dari kelompok tadarus dan bina akhlak Al-Ikhwan itu yang sekarang menjadi guru-gurunya itu. Nah, sekarang yang memegang menjadi guru, menjadi kepala sekolah itu yaitu lulusan pertama ada Ibu Nia, terus Yadi, Hasan, itu semua menjadi alumnus pertama dari Al-Ikhwan. Nah, pembangunan gedung Al-Ikhwan itu pertama karena ada yang mewakafkan tanah dari Bapak Suhada sama Ibu Enda, kemudian digerakkan oleh Bapak Awan yang menjadi penggerak waktu itu untuk pembangunan lembaga Al-Ikhwan, maka terwujudlah bangunan Al-Ikhwan. Sebenarnya bukan rahasia umum deh, jadi kenyataan secara umum. Jadi keluaran Al-Ikhwan secara umum Genteng sebenarnya termasuk
murid-murid anu menonjol, baik nu masuk ke SD, nu masuk ke MI, termasuk murid-murid anu menonjol yang pendidikan agama. Hal yang ironi bahwa Al-Ikhwan yang dianggap sebagai fondasi penting masyarakat dalam bidang pendidikan, tapi justru dari tahun ke tahun masalah dana menjadi masalah klasik. Tak jarang untuk menutupi kekurangan biaya menggunakan dana pribadi pengajar maupun pengurus yayasan. Kita semua berharap Al-Ikhwan tetap berdiri gagah untuk tetap menjadi tiang penyangga akhlak anak-anak genteng, serta tetap berjuang menjaga agar kalam ilahi tetap hidup di muka bumi ini. Upami aya botrang gitunya, aya makan-makan gitu seorang murid, seorang guru gitu, di model di nanti nyalah di kebon gitu, di kebon terus bahasa Pawaya Delman ke kantor sini yang kapung dari aya gurunya, lamun aya guru mah mah keleper sih dah, lamun di guruan ku guru saha gitu tah, kadang sok nyerumpet heula gitu nyerumpet di balong itu tadi di belakang madrasahnya gitu. Karena banyak sih kenangan namanya. Yang masih inget mah yang di masjid, kenangan di kampung kan di masjidnya, klasikal di masjid. Cuma kalau zaman dulu mah untuk kalau sekarang ya, jadi walaupun nggak disekat-sekatnya tapi tetap berkelompok. Jadi nanti si anak teh gak seperti sekarang, emang pengaruh zaman mungkinnya jadi jauh lah zaman dulu. Waktu di Bumina anjeun nama kumanya emang tegas mah tegas, malu barangkali gini sedaacan mawas teh biasa nyalin ucing-ucingan Hareureui sareng Mang Sony kapungkutan Dragan teh da satosna di bumi mah ngalihnya mohon ngalih masjid heula ngawulang teh bapak teh pantas cari pahala huruf kuningnya. Pamelar kan huruf anu. Tunjuk. Pahala balik. Nah, pahala mula. Jadi ke dalam waktu harita, wah, memangnya berbicara masalah dana mah, kita berbicara masalah dana. Jadi KB oke kan keikhlasan gitu. Keikhlasan. Kendala di ngajadah mah pasti karena keuangan. Jadi asa hayang gitu beunghar teh. Jadi intina mah guru teh wajib kaya, wajib beunghar gitu. Soalnya di Al-Ikhwan teh aya donatur dah gitu. Jadi nama bicara kita sendiri yang harus kaya gitu. Kita sendiri yang karena mah suka, jadi senang ngajar di Al-Ikhwan, banyak sukanya sih dibanding dukanya ya. Jadi orang-orang sahabat-sahabat itu bukan hanya dalam masalah di Al-Ikhwan ya, jadi dia itu selalu membantu dalam hal apapun ya. Kalau ada masalah itu selalu bersama gitu, jadi itulah moal manggih sahabat-sahabat seperti sahabat di Al-Ikhwan. Suka dukana terutama upami ngajar ya murang kali sebelah sini nya berusaha gitu kayak kumaha supaya eta budak teh bisa gitu. Ari masalah sukana mah suka we gitu, jadi seolah-olah orang teh gitu bangga lah gitu bisa ngajar di Al-Ikhwan gitu. Di abi mah nya alhamdulillah gitunya di genteng gitunya aya berdiri bangunan Al-Ikhwan sang aya non teh Al-Ikhwan teh alhamdulillah gitu abi mah bangga gitu. Jadi non teh upami aya nu kagak ku Al-Ikhwan oke gitu, aya nu kagak ku kayak gitu sedih lah gitu.
bahkan anu pertama kali kita Mang Ocin gini kampung pertama kali gitu. Bisa masyarakat teh seharusnya merasa memiliki dan alih teh milik masyarakat kudu dikembangkan ke masyarakat nyakwa yang alih teh terlepas dua sosok hamba Allah anu merelakeun ngakapkeun sebagian tanahna eta almarhum Bapak Duha Maenda bukan dia nekankeun nepi ka generasi iraha wae selama berjalan Ikhwan eta teh ulah dipapahokeun merupakan jasa besar namun teh ada wakapan mana mungkin aya Ikhwan wakapan tah ulah membawakan sejarah termasuk ide ieu teh ide cemerlang ke generasi ke depan supaya untuk begitu saja melupakan sejarah saya mah kan Alwan itu tuh saudara ya emang dirasakannya itu emang seperti saudara jadi orang-orang di Alihwan teh emang seperti saudara bahkan melebihi saudara. Sejarah Alihwan dugi ka ayeuna yayasan besar dugi ka gedung itu madrasah kontrakan ayeuna baik dan menjadi lebih mandiri. Jadi kedepannya si anak itu harus bisa mandiri dalam segi apapun gitu. Alihwan bisa lebih maju, jeung semakin bisa dirasakan ke masyarakat. Ayana Alihwan teh sing bener-bener terasa di masyarakat. Jadi teh deui lah harapkeun Alihwan teh semakin maju semakin bisa dirasakan kemanfaatan anak masyarakat sebab di antaranya secara fakta mah masyarakat teh tidak ngarepkeun anak Alihwan teh tah sing bisa tampil Alihwan teh nu bisa jadi kebanggaan masyarakat sakagenteng sing bisa tampil sing bisa jadi kebanggaan masyarakat umum harga eta. Jadi saya ingin Alihwan itu benar-benar tetap menjadi moto pertama menjadi yang pertama tetap ingin menjadikan Alihwan itu sebagai Alihwan sebagai genteng dan genteng sebagai Alihwan.